Jenazah korban kecelakaan pesawat Indonesia Air Transport sedang diupayakan untuk dievakuasi turun ke posko hari ini. Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami, Samsul Ba'arif yang berada di Maros, Sulawesi Selatan saat ini. Samsul, bagaimana kemudian proses dari evakuasi yang dilakukan kepada satu korban yang sudah ditemukan? Baik, Celia dan pemirsa, saat ini memasuki hari 3 proses pencarian korban pesawat ATR 42500. Tentunya upaya pencarian korban terus dilakukan dan hingga hari ini sudah ada satu korban yang ditemukan, namun saat ini belum berhasil dievakuasi karena sulitnya medan yang dihadapi oleh tim SAR gabungan atau tim relawan gabungan untuk mengakses titik ditemukannya korban. Dari pantauan kami tadi pagi 30 tim relawan gabungan bersama dengan warga setempat bergerak menuju ke lokasi. Namun jika kemarin proses pencarian dilakukan dengan cara mendaki ke puncak terlebih dahulu untuk mendekati daerah puing, daerah serpihan-serpihan pesawat, kemudian mencari korban, itu kemudian diubah dengan cara para relawan ini bergerak ke lereng langsung menuju ke lokasi korban ditemukan, karena memang untuk saat ini tim SAR gabungan ini memfokuskan untuk mencari korban terlebih dahulu dibanding mencari puing-puing ataupun serpihan-serpihan pesawat yang sudah diketahui jatuh di lereng di Gunung Bulu Saraung. Dari total manifest 10 penumpang termasuk dengan awak pesawat, 9 saat ini masih belum diketahui keberadaan karena memang baru satu yang sudah diketahui keberadaannya, dan tentunya ada lebih dari 1.000 personil gabungan yang dikerahkan untuk proses operasi SAR di peristiwa ini, bukan hanya di posko tempat kami mengabarkan saat ini di posko Baloci, Tompo Ladang seperti itu, namun di beberapa lokasi lainnya karena tentunya akses menuju ke Gunung Bulu Saraung juga ada beberapa wilayah yang tentunya ditempati oleh para tim relawan untuk melakukan proses pencarian. Selain tadi pagi, sore ini juga ada tim yang berangkat, namun informasi yang kami peroleh untuk tim relawan yang bertugas untuk menjemput korban yang sudah ditemukan saat ini belum tiba di tempat kami mengabarkan saat ini, meskipun di sini juga ada posko DVI fase pertama yang nantinya menjadi tempat penampungan korban-korban sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan di posko DVI atau posko ante mortem. Dan informasi yang kami peroleh bahwa tim SAR gabungan juga membawa turun serpihan-serpihan atau puing-puing pesawat ATR 42500 sebagai tanda atau sebagai penanda bahwa di sekitar koordinat itulah lokasi korban kemungkinan bisa ditemukan, karena seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa di hari pertama pencarian, yakni di hari Minggu kemarin, diketahui koordinat ditemukan serpihan berada di 04 derajat 55 menit 48 detik lintang selatan, kemudian 119 derajat 44 menit 52 derajat bujur timur. Itu dah titik koordinat di mana ditemukan puing-puing pesawat ATR 42500. Nah, di sekitar puing ini ada sekitar 200 meter dari lokasi tersebut ditemukan korban yang saat ini belum berhasil untuk dievakuasi, meskipun penemuan korban ini ditemukan kemarin, dan bahkan informasinya tim relawan sebagian terpaksa harus bermalam di sekitar korban, lalu kemudian akan bergerak menunggu tim lain untuk bergerak ke lokasi titik evakuasi terhadap korban. Dan informasinya juga bahwa kendala yang dihadapi oleh tim pencari ataupun tim relawan gabungan adalah kondisi cuaca di tempat yang tidak menentu, seringkali turun hujan dengan kabut yang tebal. Nah, maka dari itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan rencananya hari ini akan mengadakan rekayasa cuaca dan mengerahkan pesawat untuk meneburkan garam sehingga potensi hujan bisa dikendalikan. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk memudahkan proses pencarian karena jarak pandang dari tim SAR
yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung ini hanya berkisar 5 hingga 10 meter saja. Tentunya inilah faktor yang paling mempengaruhi jalannya proses evakuasi. Dan informasi yang disampaikan Kabasarnas tadi menyebutkan bahwa diupayakan untuk memprioritaskan evakuasi korban melalui udara dengan mengerahkan armada udara seperti helikopter milik Angkatan Udara, milik kepolisian, ataupun helikopter dari Basarnas itu sendiri. Namun tentunya ini masih tergantung dengan kondisi cuaca, yang mana saat ini dapat kami sampaikan bahwa kondisi cuaca dari pantauan kami di puncak ini tertutup awan atau kabut tebal, sehingga tentunya ini sangat menyulitkan tim relawan apalagi menggunakan helikopter untuk melakukan proses evakuasi. Nah, Kepala Basarnas juga menyebutkan kenapa memilih menggunakan jalur udara untuk proses evakuasi, mengutamakan jalur udara untuk proses evakuasi, karena jarak antara lokasi ditemukannya korban dengan bandara atau Lanut Sultan Hasanuddin itu sangat dekat, sementara untuk mengakses jalur darat itu medannya juga sangat sulit, sehingga jalur udara adalah pilihan yang paling tepat untuk proses evakuasi dari seluruh korban yang saat ini masih berada di Gunung Bulu Saraung. Itu dulu, saya lihat informasi sementara dari Pangkep Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke Anda di studio. Oke. Baik, terima kasih laporan langsung Samsul Ma'arif mengabarkan dari Pangkep Sulawesi Selatan. Tampaknya memang saat ini masih diupayakan untuk evakuasi dilakukan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang disewa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinyatakan hilang kontak pada hari Sabtu pada pukul 13.17 waktu Indonesia Tengah. Tak lama dari pernyataan hilang kontak itu, sejumlah pendaki muda menemukan serpihan pesawat di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Upaya SAR pun langsung dikerahkan ke sana hingga akhirnya kemarin ditemukan satu jenazah. Di tengah angin kencang dan pekat kabut puncak Gunung Bulu Saraung, dua pendaki, Reski dan Muslimin, menemukan puing-puing pesawat ATR 42500 yang mengangkut 10 orang pada Sabtu siang. Dalam unggahan di media sosial, keduanya bahkan dapat merasakan panas di dekat puing-puing pesawat di tengah dingin angin yang menggempur mereka. Bahkan api kecil juga masih terlihat pada salah satu puing yang terlempar di dekat kedua pemuda itu. Inilah awal mula penemuan pesawat Indonesia Air Transport. Upaya pencarian dan pertolongan pun segera dilakukan. Pesawat Indonesia Air Transport dinyatakan hilang sesaat setelah memasuki wilayah udara Makassar. Penerbangan yang menggunakan pesawat ATR 42500 itu berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta untuk melaksanakan survei resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun nahas, pesawat malah menabrak lereng Gunung Bulu Saraung. Begitu mendapatkan laporan lokasi pesawat jatuh, tim SAR gabungan langsung menuju ke sana. Namun, di hari pertama upaya pencarian mereka dihadapkan pada cuaca yang tak berbeda jauh dari cuaca yang dihadapi para pendaki penemu lokasi pesawat jatuh. Di hari kedua pencarian, cuaca masih tak berubah banyak di puncak Bulu Saraung. Namun peralatan dan pemetaan lokasi sudah lebih baik. Tim SAR berhasil mengumpulkan lebih banyak puing dan menemukan serpihan besar. Sebagian temuan itu berhasil dibawa turun ke posko SAR Aju. Di hari yang sama, warga juga menemukan satu jenazah yang kemudian dilaporkan ke posko Aju. Tak lama tim SAR gabungan menemukan jenazah tersebut di jurang yang curam. Lagi-lagi, cuaca memperumit evakuasi jenazah ke posko. Karena itu, evakuasi melalui udara dikeluarkan dari pilihan. Satu-satunya cara adalah evakuasi darat yang coba kembali dilakukan Senin pagi. Yang dimana memang menargetkan akan melaksanakan evakuasi korban yang kemarin, yang tidak sempat, yang sulit untuk dievakuasi melalui penarikan dari tebing. Dan saat ini teman-teman 34 orang ini, tim SAR gabungan ini sudah menuju ke lokasi.
memang ada butuh waktu lama untuk bisa sampai di tempat lokasi tersebut. Kemarin kan ada dua opsi. Opsi satu menggunakan heli, namun kondisi cuaca saat ini tidak memungkinkan. Jadi kita mengambil opsi kedua, melakukan penjemputan dengan lewat darat. Memang cukup jauh, ada beberapa jam baru bisa dengan medan yang ekstrim untuk melakukan sampai ke tempat, karena tim di sana masih stay untuk menunggu teman-teman yang lain. Hingga saat ini baru 1 jenazah yang ditemukan. Sambil menanti pencarian dan evakuasi para korban, keluarga telah diminta untuk memberikan sampel antemortem yang dapat mempermudah identifikasi para korban. Mengingat keluarga korban sebagian berada di luar Sulawesi Selatan, Bidokes Polri dikerahkan untuk mengambil sampel-sampel tersebut di sejumlah wilayah. Tim TV One mengabarkan.